Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas hasil survei perencanaan wilayah dan kota mengenai identifikasi karakteristik kewilayahan dan kegiatan mengambil studi kasus di Kota Bandung yang dinamis. Pertumbuhan dan transformasi kota. Merujuk pada teori Doxiadis, perkembangan perkotaan tumbuh pada dua pilar, pertumbuhan secara kuantitas fisik dan transformasi kualitas ruang. Esensi transformasi adalah perubahan berkelanjutan demi efisiensi hidup umumnya. Proses transformasi wilayah. Transformasi wilayah terjadi dalam 4 tahap sistematis, dimulai dari penetrasi fungsi baru secara homogen, meluas menjadi invasi, kemudian mendominasi traversi lahan hingga terjadi suksesi atau pergantian total fungsi lahan. Tantangan tata ruang. Di lapangan kita menghadapi tantangan besar saat pembangunan suatu wilayah masyarakat tidak selaras dengan rencana tata ruang pemerintah. Hal ini menyebabkan tekanan besar pada struktur fisik kota dan ketidaksesuaian pemanfaatan. Dampak bagi masyarakat kota. Dinamika ini membawa 3 dampak utama. Secara sosial budaya, mengubah interaksi komunitas. Secara ekologi, menekan daya dukung lingkungan. Namun secara ekonomi, mampu meningkatkan nilai efisiensi dan harga jual lahan. Selanjutnya ada gunung versus kegiatan. Penting untuk membedakan kedua konsep ini. Menahan merupakan fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada satu kawasan secara makro yang ditetapkan regulasi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah aktivitas mikro yang dilakukan masyarakat pada setiap lahan secara langsung. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji tingkat kesesuaian antara guna lahan makro dan kegiatan mikro di lapangan, agar kita dapat menyusun strategi penataan ruang yang lebih teratur dan efisien. Sasaran kajian. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama itu meliputi pemetaan karakteristik wilayah makro Bandung, identifikasi variasi kegiatannya di lapangan, serta analisis kecenderungan dinamika perkembangannya. Lanjut ada lingkup kegiatan survei. Survei ini mencakup seluruh batas administratif Kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan. Dilaksanakan intensif dalam waktu 1 semester dengan iuran dokumen laporan hasil survei spesial siap pakai. Selanjutnya ada pendekatan pelaksanaan. Metodologi kami terbagi menjadi 4 tahap. Persiapan terakhir, perumusan metodologi sampling, pelaksanaan pengumpulan data primer dengan etika ketat, dan diakhiri dengan analisis spasial serta pengolahan statistik deskriptif. Berikut ada organisasi dan administrasi. Kesuksesan survei ini didukung oleh organisasi internal tim yang solid, penyusunan rencana anggaran biaya yang detail, serta pengurusan izin administratif berinteraksi terkait guna menjaga kredibilitas riset. Selanjutnya ada estimasi proporsi guna lahan. Dari estimasi data makro Kota Bandung, ruang kota didominasi oleh fungsi pemukiman besar sebesar 45,69% dan lahan hijau atau sawah sebesar 42,63%. Sisanya diisi oleh kawasan industri, perkebunan, dan permukiman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, identifikasi guna lahan dan kegiatan yang merupakan instrumen krusial dalam menangani kebutuhan warga dengan regulasi pemerintah demi menciptakan ruang kota Bandung yang efisien dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya mengenai karakteristik tata ruang Kota Bandung.
Saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, saran, maupun diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.